Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Vokasi Kotoran Sapi terhadap Pertumbuhan Tinggi Dua Varietas Tanaman Kedelai Glycine Max Elmer di Tanah Aluvial. Dengan kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Muhammad Jilan Gipari Aska, dengan NIM 034, lalu ada Ramudiva dengan NIM akhir 069, lalu ada Dwi Erling dengan NIM akhir 073, lalu ada Isadika dengan NIM akhir 066. Lalu bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakangnya itu tanaman kedelai atau yang disebut Glycine Max Elmer merupakan salah satu tanaman yang pembudidayaannya itu banyak dilakukan oleh kalangan petani. Produktivitas tanaman ini selama 4 tahun terakhir mengalami naik turun. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya tanah aluvial yang kandungan bahan organiknya itu rendah. Tanah aluvial sendiri itu merupakan tanah yang mengandung unsur pH, pK, dan unsur hara yang rendah, sehingga perlu diadakan perbaikan teknologi seperti pupuk bokasi dan adanya varietas. Bokasi sendiri merupakan hasil fermentasi bahan organik dari limbah dengan menggunakan E4 dari Tuvalia dan A6 2014. Sedangkan varietas merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan produksi dan mutu benih yang dihasilkan oleh Putra et al. Tahun 2016. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama itu bagaimana pengaruh varietas terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Yang kedua, bagaimana pengaruh dosis pupuk bokasi sapi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Yang ketiga, bagaimana pengaruh varietas dan dosis pupuk bokasi kotoran sapi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh varietas dan dosis pupuk bokasi kotoran sapi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama itu ada petak utama atau varietas. Di sini tuh H0-nya tuh alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0. Terus H1-nya tuh paling sedikit ada 1 I di mana AI tidak sama dengan 0. I-nya itu ada 2. Dalam artian ada 2 varietas. Terus ada anak petak atau bokasi. H0-nya ada B0, B1, B2, B4, B sama dengan 0. Terus salah satunya paling sedikit ada 1J di mana BJ tidak sama dengan 0. J sendiri itu ada 4, ada bokasi tanpa bokasi 1, bokasi 2, dan bokasi 3. Terus yang ketiga ada interaksi, yaitu varietas dengan bokasi. H0-nya tuh ada alfa beta 10, alfa beta 11, alfa beta 12, sama dengan alfa beta 13, alfa beta 20, alfa beta 21, alfa beta 22, alfa beta 23 itu sama dengan 0 semua. Terus ada H1-nya tuh paling sedikit ada pasangan IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. I-nya sendiri ada 2, ada J, dan J-nya sendiri ada 4 penambahan bokasi. Terus yang terakhir ada pengelompokan berdasarkan kesuburan tanah aluvial. H0-nya tuh ada K1, K2, K3 sama dengan 0. H1-nya sendiri itu paling sedikit ada 1K di mana K itu tidak sama dengan 0. K sendiri ada 3 pengelompokan. Next. Terus tujuan penelitiannya itu ada 4 juga. Yang pertama itu ada pengaruh varietas terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Yang kedua, pengaruh dosis pupuk bokasi sapi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Yang ketiga itu pengaruh varietas dan dosis pupuk bokasi kotoran sapi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Dan yang terakhir itu pengaruh varietas dan dosis pupuk bokasi kotoran sapi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kedelai di tanah aluvial. Terus manfaat penelitian. Yang pertama tuh untuk penulis sendiri, yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai varietas kedelai dan penggunaan dosis pupuk bokasi yang tepat. Yang kedua tuh untuk petani, yaitu memberikan informasi dan pertimbangan dalam usaha tanaman kedelai dengan produktivitas yang tinggi dan berkualitas
Dan yang terakhir tuh untuk instansi. Itu menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan teknis yang berhubungan dengan peningkatan budidaya tanaman kedelai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isadika untuk bab 2 tinjauan pustaka. Ya, selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Pertama adalah varietas kedelai. Jadi kedelai ini merupakan bahan pangan yang memiliki protein yang tinggi. Tanaman kedelai sebagian besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Nah, tanaman kedelai ini lebih menyukai iklim yang kering daripada iklim yang lembab. Sedangkan varietas itu merupakan salah satu di antara banyak faktor yang menentukan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman. Karena penggunaan varietas yang tepat akan mendapatkan produktivitas dan hasil kedelai yang maksimal. Nah, dalam jurnal penelitian ini, peneliti itu mengambil 2 varietas kedelai. Yang pertama adalah varietas kedelai gema dan kedelai nomor 29. Kedelai gema itu merupakan varietas yang berumur genjah atau pendek, dapat dipanen pada umur 73 hari. Cocok dikembangkan pada daerah bercurah hujan yang terbatas. Sedangkan kedelai nomor 29 adalah varietas yang dilepas sejak tahun 1924. Varietas unggul merupakan hasil pemuliaan yang memiliki salah satu atau lebih keunggulan khusus, seperti potensi hasil panen tinggi dan tanpa hama. Nah, selanjutnya adalah sifat tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah, yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Aluvial adalah tanah muda yang berasal dari hasil pengendapan. Tanah aluvial mempunyai tingkat kesuburan yang dapat seragam atau bervariasi dari rendah sampai tinggi. Teksturnya dari sedang hingga kasar. Selanjutnya adalah bokasi kotoran sapi. Jadi bokasi adalah kompos yang dihasilkan melalui fermentasi dengan pemberian aktivator untuk mempercepat proses pembuatan kompos. Nah, pupuk bokasi itu dapat dibuat dengan memfermentasikan bahan-bahan organik seperti dedak, ampas kelapa, tepung ikan, dan sebagainya. Tapi dalam penelitian ini, peneliti itu mengambil pupuk bokasi dari kotoran sapi. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya, Erlin. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metode penelitian. Next. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder atau ADS. Penelitian dengan pendekatan ADS ini merupakan strategi penelitian yang memanfaatkan data yang sudah ada untuk menguji hasil penelitian terdahulu. Hal tersebut menurut Hinton tahun 2014. Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini beroleh dari skripsi tahun 2018 Fakultas Pertanian Universitas Jember yang berjudul Pengaruh Pemberian Bokasi Kotoran Sapi dan Musa Organik terhadap Pertumbuhan Hasil 2 Varietas Tanaman Kedelai atau Glycine Max Elmer di Tanah Aluvial. Kemudian untuk populasi dan sampel pada penelitian ini, populasi yang kami ambil yaitu 2 varietas tanaman kedelai, yaitu varietas gema dan varietas nomor 29. Sedangkan sampelnya adalah 24 tanaman kedelai dengan varietas yang berbeda, yang diberikan 4 jenis kotoran bokasi sapi berbeda, dan dilakukan 3 kali perulangan. Kemudian untuk rancangan percobaan sendiri, di sini dibagi menjadi peta utama dan anak peta. Untuk peta utama sendiri yaitu varietas gema yang dilambangkan dengan V1 dan varietas nomor 29 dilambangkan dengan V2. Kemudian untuk anak petanya yaitu B0 tanpa bokasi, B1 dengan 10 ton per HA, kemudian B2 ada 15 ton, kemudian B3-nya 20 ton. Kemudian untuk kelompoknya, pada rancangan ini terdapat 3 pengelompokan, yaitu berdasarkan tingkat kesuburan tanah aluvial. Kedua faktor diperoleh 8 kombinasi dan diulang sebanyak 3 kali, sehingga memperoleh unit percobaan sebanyak 24 unit.
Kemudian untuk pelaksanaan penelitiannya sendiri, pertama pembuatan pupuk bokasi kotoran sapi dengan mencampur pupuk kandang dengan lahan yang telah disiapkan dan difermentasi selama 7 hari. Kemudian mempersiapkan lahan dengan kedalaman sekitar 20 cm dan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian plot percobaan berukuran 100 x 100 cm dengan jarak antar pelakuan 50 cm, sedangkan jarak antar kelompoknya 100 cm. Selanjutnya adalah penanaman benih. Penanaman benih ini dilakukan seminggu setelah pembuatan plot percobaan dan kemudian dilanjutkan dengan pemupukan. Pemupukan dengan bokasi kotoran sapi saat tanaman berumur 30 hari sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, penjarangan, pengendalian hama, hingga masa panen. Next. Kemudian ada variabel pengamatan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman kedelai yang dilakukan setiap 7 hari sekali sampai tanaman dipanen. Kemudian untuk analisis datanya sendiri, kami menggunakan rancangan speedplot dalam RAK. Dan kemudian adalah modelnya, yaitu IIK sama dengan mu ditambah KK plus alfa I ditambah gamma IK ditambah beta J ditambah alfa beta IJ ditambah epsilon IJK. Dengan penjelasan YIJK yaitu hasil penelitian pengamatan dari pengaruh faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Kemudian untuk mu sendiri adalah nilai tengah umum, dan KK adalah pengaruh pengelompokan, dan alfa I adalah pengaruh faktor A atau peta utama. Kemudian beta J adalah pengaruh faktor B anak peta, kemudian alfa kali beta IJ merupakan komponen interaksi antara faktor A dan faktor B. Kemudian gamma IK adalah komponen acak peta utama yang menyebar normal dengan min 0 dan varians gamma sigma kuadrat. Kemudian untuk EIJK atau epsilon IJK yaitu pengaruh acak anak peta yang menyebar normal dengan mu 0 dan varians sigma kuadrat. Selanjutnya untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zidan. Saya ingin menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama berikut dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Lalu langsung menuju demo uji ANOVA menggunakan aplikasi Minitab. Pertama, kita pencet Start, ANOVA, Balance ANOVA. Lalu untuk respon, dimasukkan respon, modelnya kelompok, faktor A, galat A, faktor B, dan galat B. Untuk storage-nya, kita pasang residual. Oke. Lalu muncul hasil ANOVA-nya sebagai berikut. Lalu untuk asumsi galatnya, yang pertama uji normalitas, kita normalitas menggunakan resi 6 Kolmogorov-Smirnov. Lalu didapatkan hasil seperti ini, value-nya lebih dari 0,150. Lalu juga ini ada uji kebebasannya seperti ini. Lalu untuk uji homogenitasnya, start ANOVA, test for equal variance, masukkan residual 4 ke respon, lalu faktornya ada peta utama dan anak peta. Dan hasil seperti ini. Lalu langsung ke uji SPSS untuk yang uji lanjutan. Ini kita lakukan analyze GLM univariate, lalu memasukkan responnya ke dependent variable, fix faktornya ada varietas, ini peta utama, dosis pupuk ini anak petak, lalu kelompoknya dimasukkan ke random factor.
Untuk modelnya dimasukkan seperti ini, kelompok faktor A, galat A, faktor B, galat B. Lalu continue. Untuk post-hoc-nya menggunakan 2K dan 2K terlebih dahulu. Ini seperti ini, continue. Oke. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut ini dan ini karena B2 dan B4-nya terdapat di dua subset. Lalu kita menggunakan uji lanjutan lagi, yaitu uji Danet. Sebentar. Ini post-hoc-nya kita centang untuk Danet. Lalu kontrol kategorinya pilih first. Tesnya lebih dari kontrol. Continue. Oke. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Sigmanya 0,11, yang paling signifikan adalah B3. Oke, saya akan menjelaskan untuk analisis ragam spread plot RAK. Yang pertama uji ANOVA tadi dengan hipotesis untuk pengaruh peta utama atau varietas tanaman kedelainya. H0-nya pemilihan varietas tumbuhan kedelai tak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu H1-nya adalah pemilihan varietas tumbuhan kedelai berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Untuk pengaruh anak petak atau dosis pupuk bekasinya, di sini H0-nya yaitu pembedaan dosis pupuk bekasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu H1-nya pembedaan dosisnya pupuk bekasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu untuk pengaruh sederhana atau interaksi antara faktor A dan faktor B-nya memiliki H0 sebagai berikut. Interaksi antara pemilihan varietas tumbuhan kedelai dan pemberian dosis pupuk bekasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu H1-nya, interaksi antara pemilihan varietas tumbuhan kedelai dan pemberian dosis pupuk bekasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Untuk pengaruh pengelompokannya sendiri, H0-nya tingkat kesuburan tanah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu H1-nya tingkat kesuburan tanah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu seperti yang tadi digunakan Minitab, kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa, atau daerah kritisnya yaitu H0 ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Lalu berikut seperti ini, diketahui tabel ANOVA-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan keputusannya untuk uji ANOVA. Untuk yang kelompok pada sumber keragaman kesuburan tanah didapatkan F hitungnya sebesar 0,79 dan F tabelnya sebesar 19. Hal ini berarti F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Maka dapat diputuskan untuk menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesuburan tanah tidak mengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Untuk varietasnya, pada sumber keragaman varietas didapatkan F hitungnya sebesar 9,88 dan F tabelnya sebesar 18,51. Hal ini berarti F hitung lebih kecil dari F tabel. Dapat diputuskan untuk menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa pemilihan varietas tumbuhan kedelai tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu untuk dosis pupuk bekasi, pada sumber keragaman dosis pupuk bekasi didapatkan F hitungnya 3,69 dan F tabelnya 3,49. Hal ini berarti F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka diputuskan untuk menolak H0 dan disimpulkan bahwa pemberian dosis pupuk bekasinya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial.
Untuk interaksi, pada sumber keragaman interaksi antara varietas tanaman kedelai dan dosis pupuk bokasi didapatkan F hitung sebesar 0,88 dan F tabel sebesar 3,49. Hal ini berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dapat diputuskan untuk menerima H0. Dapat disimpulkan bahwa interaksi antara pemilihan varietas tumbuhan kedelai dan pemberian dosis pupuk bokasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Untuk uji asumsi galatnya, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk melihat normalitas sebuah data. Berdasar data pada tabel tadi, dilakukan uji normalitas dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, galatnya berarti berdistribusi normal. Untuk H1, galatnya tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian yaitu H0 diterima apabila p-value lebih besar daripada alfa dan H0 ditolak apabila p-value kurang dari sama dengan alfa dengan alfanya 0,05. Lalu bisa dilihat di grafik tersebut diperoleh nilai p-value-nya 0,150 yang artinya lebih besar daripada alfa, maka dapat diputuskan untuk menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa galatnya berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya, uji homogenitas adalah uji yang digunakan untuk menguji bahwa suatu data diambil dari populasi homogen. Salah satu caranya dengan menggunakan uji Levin. Hipotesisnya H0, semua varians data galat adalah homogen, dan H1-nya tidak semua varians data dari galat adalah homogen. Lalu H0-nya akan diterima apabila p-value lebih besar daripada alfa. Berdasarkan hasil analisis pada grafik di atas, diperoleh p-value-nya 0,941 lebih besar daripada alfa. Maka dapat diputuskan untuk menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa semua varians data dari galat adalah homogen. Lalu untuk uji kebebasan, uji ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dengan melihat sebaran plot antara galat dengan nilai dugaan pengamatan. Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak ada galat dari suatu pengamatan yang nilainya bergantung pada nilai galat lainnya. Dari grafik plot di samping menunjukkan bahwa titik galat menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi kebebasan galatnya terpenuhi. Nah, karena asumsi galat berdistribusi normal, variansinya homogen, dan galat percobaannya saling bebas terpenuhi, maka hasil analisis seragam split plot RAK dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa pemberian dosis pupuk bokasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Sedangkan untuk kesuburan tanah, pemilihan varietas, dan interaksi antara varietas dengan dosis pupuk bokasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu untuk uji lanjutannya, yang pertama adalah uji lanjutan Tukey. Uji ini juga disebut dengan uji beda nyata jujur, diperankan oleh Tukey. Prosedurnya mirip dengan LSD. Uji ini dilakukan pada variasi dosis pupuk bokasi untuk mengetahui variasi manakah yang paling tepat dipakai dalam pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Bisa dilihat di ini hasilnya. Lalu dari tabel sebelumnya diperoleh bahwa perlakuan B2 masuk ke dalam subset 1 dan 2. Ini tadi. B2 masuk pada subset 1 dan 2. Lalu, akan tetapi setelah melihat signifikansi antara B2B1 dan B2B3, dapat disimpulkan bahwa B2 masuk ke dalam subset yang kedua, karena nilai signifikansi B2B1 kurang dari B2 dan B2B3. Dapat diartikan bahwa tingkat kesalahan untuk menyatakan B2B1 signifikan lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan untuk menyatakan B2B3 signifikan. Dan diperoleh juga B4-nya masuk dalam subset 1 dan 2 juga. Lalu karena nilai signifikansi B4B1 lebih kecil daripada B4B3, maka dapat diartikan bahwa tingkat kesalahan untuk menyatakan B4B1 signifikan lebih kecil dibandingkan
tingkat kesalahan untuk menyatakan B4 B3 signifikan. Lalu yang kedua adalah uji lanjutan Donet. Uji ini merupakan uji pembanding semua mean perlakuan dengan kontrol. Jadi ketika ingin membandingkan mean B2, B3, dan B4 dengan mean kontrol, maka dapat menggunakan uji Donet. Dari ini hasilnya, output dari SPSS, didapatkan hasil analisis yang menyatakan bahwa B3 merupakan perlakuan yang paling signifikan dengan B1. Karena itu dapat disimpulkan bahwa B3 yang dengan dosis pupuk vokasi 15 ton per hektar merupakan perlakuan terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya yang pertama, varietas tumbuhan kedelai tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu yang kedua, dosis pupuk vokasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu yang ketiga, varietas tumbuhan kedelai dan pemberian pupuk vokasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Yang keempat, tingkat kesuburan tanah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial. Lalu yang kelima, pemberian dosis pupuk vokasi yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai di tanah aluvial adalah pupuk vokasi 15 ton per hektar. Lalu saran dari penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap dosis pupuk vokasi kotoran sapi, sehingga dapat memberikan rata-rata yang lebih optimal terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Lalu untuk saran untuk penulis agar lebih teliti dalam melakukan pengambilan data, pengendalian faktor dalam percobaan, dan pengujian data dalam penyusunan laporan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.